Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang ditulang sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa beli baju kuku alkohol di situ dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merakyat yang ini udah mau habis sama gue selama gue di Makkah dan Madinah ini. Dan juga buat kalian yang pengen daftar umroh dan haji, ya, sudah ada paket umroh regulernya. Kalian juga bisa nanya-nanya soal haji. Paket umroh reguler 8 gratis 1, paket Titian Barokah, silahkan dicek di deskripsi video. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Nah, ya. Makin kesini guys, itu makin terbuka semuanya. Nah, 2 yang mau gue angkat nih ya. Ini sama ini. Ya, jadi di Twitter ini ada 2 video ya di situ dari Mas Agus Susanto nih. Yang pertama, dukung bela oligarki, teruskan PSN PIK 2 persetan keluhan rakyat. Di situ ada Kiai Agil di situ ya, dan ada beberapa orang berkeliling. Dan di sini pendukung PIK 2 pengkhianat bangsa. Jadi memang akhirnya kan ini yang gampang terjadi di Indonesia itu apa ya, dipecah belah gitu. Jadi menggunakan kekuatan massa gitu, terus ya gue sayangkan aja ya. Dan tapi di sini kelihatan banget kenapa para habaib dimusuhin, apa ya, para mukimat nyerang habaib ya. Udah tau lah mukimat itu siapa pendanaannya, jadi di sini kelihatan gitu. Kelihatan dugaannya makin kuat. Kita lihat dulu video pertamanya dari Kiai Agil ini ngomong apa nih. Nih. Penyelenggara mengundang beliau agar mendapatkan siraman rohani berkaitan dengan polemik PSN PIK. Monggo. Oke. Ya, silakan tanya. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, karena saya bukan ketua PBNU, sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya tertarik dengan PSN. Saya nggak bicara yang proyek PIK-nya, enggak, itu kan bisnis. PSN ini dalam keagamaan namakan ihya ilmawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita pun nggak membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kedua kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Dan kita begitu. Jadi dianggap tanah terlantar ya dia ya. Kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kalau kita nggak bersyukur malah. Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Kiai, ini kan ASN ini kan udah masuk di wilayah PIK gitu. Apakah nanti juga dipikirkan aksesnya? Karena kan akses masyarakat itu lebih penting untuk sampai di sana. Apakah itu nanti akan dikawal sampai akhir? Saya singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PS itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau minimal klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Namanya dalam bahasa Arab dan kitab kuning marofikul ammah. Jadi itu nanti akan dikawal sampai akhir ya? Karena kan waktu itu kan pernah kejadian bahwa masyarakat susah untuk masuk ke akses ke PIK. Oh enggak. Jadi begini kawan, PSN PIK itu tanahnya pemerintah, kehutanan yang mangkrak. Makanya kata Yai Said, kalau tanah itu tidak dikelola dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, maka kita akan berdosa gitu loh. Nah, tanah PSN itu kosong.
mangkrak gitu loh. Nah makanya yang dikelola dengan biaya oleh pemerintah, oleh swasta. Berapa biaya? 30 sampai 40 triliun. Dan di situ PSN itu nggak boleh bangun perumahan, nggak boleh. Ini yang kadang-kadang disalahpahami. Jadi di sana itu penguatan lingkungan hidup, mangrove yang asalnya 91 Nggak boleh ada perumahan, tapi kemarin ada video-video perumahan. Iya. hektar menjadi 515 hektar. Nah itu maslahat maslahat kan? Seperti itu. Nah nanti juga menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Jadi ini Yai sangat mendukung. Ya, saya jadi mendukung lah. Dia itu dibilang kalau tanahnya kosong, ya kalau tanah rakyat, dan nggak boleh ada perumahan, ya. Dan video keduanya ya ini ya, kita lihat deh ya. Aduh, mana nih? Oh ini. Kita lihat siapa pendukung PIK 2. Pendukung PIK 2. Dan tentunya Gus Rofi Mukhlis juga Rofi. Ada Nur Fadil, ada Siwesi juga. Artinya, oh iya, mereka ini tim begal nasab. Pantas, ya. Udah ketahuan dah mungkin ini. Ya begitu, enak ya duitnya ya. Kita lihat ya komentar netizen di dua postingan ini ya. Let's go guys, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitternya. Nih di postingannya Bang Agus dulu ya. Dukung bela oligarki, teruskan PSM PIK 2 persetan keluar rakyat. Iyalah, yang penting jalan, ada duitnya kan enak. Menarik. Ini yang nanya sama AI ya, Artificial Intelligence ya. Pre-independence era, organisasi yang awalnya mendukung kolonial ya barusan saya nanya ke Meta AI, adakah ormas Islam yang dulu dukung penjajah kolonial? Nah ada, nih beberapa disebutkan sama Meta AI ya kan? Adalah duit emang goda guys. Udah lama nggak nerima amplop, jadi ada rasa kangen, bisa jadi. Iya teh. Karena ulama, nu dibacana nggak tahu, ulama lah ngawur. Sampah, MUI minta pembangunan proyek PIK 2 di stop, banyak masyarakat terzolimi. Nah, ini ulama sama ulama diadu nih, gara-gara oligarki ya coba lah. Memang kalau udah ulamanya, dunia sudah susah guys. Dasar ATTTNG. Bawa-bawa dalil agama buat dukung oligarki. Nah ya mau gimana? Ada gampang buat ulama. Mantap bener jilatannya Pak. Aku hanya heran dan takjub. Terbuat dari apa hati mereka ya? Apakah mereka tidak merasa heran dan berdosa? Mereka para ulama loh. Akibat yang ditimbulkan dari proyek ini yang akan mematikan ekonomi masyarakat kecil. Nggak apa-apa. Masyarakatnya juga belum tentu mau dibela. Ulama yang menjilat penguasa zalim adalah seburuk-buruknya makhluk di dunia dan di akhirat. Mereka hina dan terlaknat. Iya. Emang Rasulullah bahkan lebih takut yang terjadi kepada umatnya itu bukan Dajjal. Rasulullah tidak menakutkan Dajjal yang katanya Rasulullah SAW yang terjadi sama umatnya bahaya kalau ada ulama usuk. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Itu yang pernah kita dengar dari pengajian-pengajiannya. Ternyata sampai saat ini belum ada yang barisan terdepan yang menolak PIK 2 dari keturunan Yaman. Ada Yusuf Singkek didukung dan pendukung. Kok bisa dari saat ini belum ada barisan yang menolak PIK 2 dari keturunan Yaman? Ya apa sih mas? Oh ngelindur ini. Ngelindur. Ya. Kalau dalilnya seperti itu harusnya negara memberikannya kepada rakyat untuk mengelolanya seperti pada zaman almarhum Soeharto. Malah diberikan kepada swasta yang dibiayai APBN, kan bangke. Makanya ya benar juga ya. Iya. Aneh juga Bapak itu kok bukan bidangnya membela PIK 2 yang menciderai keadilan dan rakyat kecil. Lihat derita nelayan gitu. Kayak kurang ajar karena rakyat Indonesia pemanfaatannya untuk rakyat Indonesia, pengkhianat bangsa, mau kiai mau ulama selama mengkhianati bangsa pasti si bangsat. Waduh, jangan dong. Jangan dong. Dulu dia bilang semakin panjang jenggotnya akan semakin goblok, yang ternyata semakin umurnya bertambah bukan hanya goblok tetapi semakin tolol. Buset. Oh sudah terima amplop coklat kali. Disiapkan, iya.
Anjing-anjingnya Cina oligarki pada keluar. Kita jadi tahu mana pejuang dan mana pengkhianat di negeri ini. Nah. Hah. Aduh, dalang dan wayang di PIK 2. Seorang netizen yang mampu menganalisa dengan cermat konflik yang terjadi sesungguhnya. Ada yang membuat skenario. Ambil contoh yang baru saja terjadi pengerahan preman bayaran dan tampilnya ulama. Mereka semuanya berawal dari komunitas yang sama di dalam skenario mendukung PIK 2. Dalam mengerahkan preman, kemudian ulama, mereka hanyalah wayang yang dipergilirkan tampil di depan publik untuk membuat headline. Ada dalang di balik skenario itu semua, believe it or not. Iyalah, ada dalangnya yang pegang duit yang jadi dalang nih ya. Ulama penjilat oligarki, ulama pengharap duniawi, ulama kurang santapan rohani. Buset. Singkat tahu aja orang yang perlu didekati dan melindungi orang yang ahli dan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan yang batil menjadi hak, dan apalagi ada dalil di dalamnya. Iya. Ya itulah. Mau bilang apa? Saya rasa Pak Kiai mau kalau semua harta tanah rumahnya dijadikan kayak proyek PIK 1. Ayo Pak Kiai, permukaan tanah milikmu. Ya, iya, masuk. Gimana kalau sikat gigi, cuci kaki, terus tidur aja. Nggak usah ikut campur urusan ini. Yang malah bikin rakyat makin gemes. Orang muslim yang baik dan benar adalah orang yang amanah dan tidak menjilat. Berarti kalau menjilat Anda bisa nilai sendiri siapa dan apa mereka. Penjilat itu tak ada lagi harga dirinya. Iya. Kita ke postingan satunya ya guys ya. Iya makin kelihatan nih guys ya. Nih ke postingan ini nih si wasi. Yang mendukung orang-orang yang malas bekerja, mau gampang cari makan dengan menjadi preman, lebih hormat sama kuli bangunan daripada melabelkan diri ulama, rasanya sangat malu. Iyalah, mereka nggak punya malu. Iyalah, nggak punya malu. Hahaha, gerombolan tolol semua itu, buset, gerombolan tolol dong memang. Ya, londo ireng ya. Teriak-teriak NKRI harga mati. Walah, tanah dikasihkan ke swasta, iya aja. Pantas aja baik dimusuhin. Ada rakyat muak, jualan mereka radikal, sementara korupsi dari kelompok mereka juga. Itulah mana yang lebih radikal. Astagfirullahaladzim, ingatlah, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat lanat dan tempat yang tinggal yang buruk. Ya, mereka mana tahu itu. Mereka tahu sih, tapi mana peduli kayaknya. Sebelum ada Jokowi berkuasa, tak ada model beginian. Saat Jokowi berkuasa dan ternakan makhluk yang tak jelas ini untuk mengadu domba. Dua ternakan makhluk yang tak jelas ini untuk mengadu domba. Dan mereka sukses dalam misinya. Itulah Jokowi. Dan sekarang dilanjutkan Prabowo. Alangkah malaknya nasib negeri ini. 5 tahun lagi NKRI mati. NKRI harga mati. Namanya pengkhianat dari zaman kolonial sampai sekarang masih ada dan akan tetap ada. Betul, sepakat. Otaknya pada nggak nyampe, mikirnya nggak pada jauh. Jangankan mikir nasib para nelayan, mikirin soal kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara. Mereka nggak ada pada paham. Mereka rabun akan kerakusan oligarki karena terhalang amplop. Sadarlah, woi, negerimu sedang dijajah. Iya, oligarki kan duitnya banyak, guys. Mereka lapar dan butuh duit. Iya. Ada miris sekarang di lapangan generasi muda NU model seperti banyak sekali merasa dengan status sosialnya sebagai Gus. Mereka mencari cuan-cuan lewat jalan-jalan yang praktis, tidak perlu kerja keras, meski entah sumbernya dari mana. Mereka selalu punya dalil untuk membenarkannya, bahkan menghalalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya udah ketahuan ya guys ya. Jadi jangan heran dah. Dan mudah-mudahan kita semua yang di barisannya para habaib membela rakyat, insya Allah istiqomah. Kita hadepin aja mereka, santuy, jangan repot, ya. Itu aja. Ntar ya kita ngebahas juga nanti tentang yang lagi rame sekarang katanya apa, HMPV. Nanti kita bahas itu. Oke, gua Pak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi ya. Di situ ada kalian bisa beli baju kuku Al-Qadi, kalian bisa beli parfum Kemuni, dan bisa juga kalian daftar umroh. Sudah ada paket umroh regulernya, paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang. Al-Qadi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali.
Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.